Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 NoSQL. Di sini kami akan mempresentasikan data transaksi yang telah kami lakukan. Nah, sebelum kami masuk untuk menjelaskan data transaksi, kami ingin menjelaskan terlebih dahulu apa saja collection yang kami gunakan. Nah, di sini terdapat 10 collection yang kami buat dan kami gunakan, yaitu ada collection diskon, lalu ada collection jenis pengiriman, collection kategori, collection keranjang, collection metode pembayaran, collection pembayaran, collection pengguna, collection pengiriman, collection pesanan, dan collection produk. Nah, eh, lanjut kita masuk ke penjelasan data transaksi. Yang pertama, itu akan dijelaskan oleh Fioni. Pada Fioni dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai memasukkan produk ke keranjang. Nah, di sini pertama kita menginisialisasi dulu berupa data-data dari transaksinya, yaitu dari pengguna, produk ID, jumlah, lalu kita inisialisasi juga pembelinya, produk, dan subtotal. Lalu setelah itu maka kita masukkan ke keranjang dengan menggunakan query insert dengan rincian data sebagai berikut yang dapat kita lihat. Lalu kita masuk ke koleksi keranjang. Lalu kita execute. Nah, maka akan menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Lalu dapat kita lihat pada koleksi keranjang, apakah sudah masuk. Nah, maka sudah masuk produk yang telah kita tambahkan tadi ke keranjang. Selanjutnya, itu pemesanan melalui keranjang. Nah, di sini kita mengambil data pembeli dulu dan data dari keranjang tadi. Lalu kita mengambil informasi pengguna berdasarkan ID, lalu mengambil semua item dalam keranjangnya. Kemudian kita validasi dan proses barang dalam keranjang dan memverifikasi setiap produk dalam keranjang. Apakah produk tersebut ada di database dan apakah stoknya cukup. Lalu setelah itu kita hitung total pesanannya. Jika semua itemnya valid, maka dihitung total seluruh harga dari produk-produk tersebut. Jika ada diskon, maka total diskon juga bisa dihitung. Selanjutnya kita ambil data pengiriman dan pembayaran juga. Sistem juga mengambil informasi detail metode pengiriman dan metode pembayaran. Lalu setelah itu kita sebelum pesanannya disimpan, maka stok produknya yang dibeli tadi akan langsung dikurangi berdasarkan jumlah yang dipesan. Selanjutnya itu kita membuat dokumen pesanan baru. Kita masukkan dengan query insert berupa data-data yang dapat dimasukkan ke koleksi pesanan. Dapat kita lihat. Nah, setelah itu jika sudah melakukan pemesanan, maka tentunya kita menghapus dulu isi data dari keranjang tersebut. Semua item yang tadi dipesan tersebut akan dihapus dari keranjang agar keranjang pengguna kembali kosong. Selanjutnya kita return dan execute. Nah, maka dapat ditampilkan data pesanan tadi seperti berikut. Dan kita cek pada collection ke pesanan. Itu ada di paling terakhir. Nah, maka sudah masuk. Dan pada koleksi keranjang tentunya itu dia akan berkurang ataupun terhapus. Nah, maka dapat kita lihat pada keranjangnya itu sudah terhapus. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai
eh, pembelian langsung satu produk. Jadi tidak melalui keranjang, tetapi memang langsung kita check out. Nah, pertama tentunya kita inisialisasi data ya dulu. Jadi sistem mengambil data pengguna, produk, pengiriman, dan pembayaran berdasarkan ID yang sudah ditentukan. Lalu selanjutnya kita melakukan perhitungan diskon dan harga. Sistem memeriksa apakah produk tersebut sedang dalam masa diskon dengan mencocokkan tanggal data saat ini terhadap periode diskon. Jika diskon aktif, maka potongan harga dihitung. Setelah itu, sistem akan menghitung harga akhir produk setelah diskon, total itemnya, total potongan diskon, serta total harga asli sebelum diskon. Selanjutnya itu kita menghitung total biaya pesanan. Setelah menghitung harga produk, maka sistem menambahkan biaya ongkir dari data pengiriman untuk mendapatkan nilai total keseluruhan. Lalu yang selanjutnya itu sistem secara otomatis mengurangi stok produk berdasarkan jumlah yang dibeli. Dan itu maka setelah itu melakukan pembuatan pesanan baru dengan menggunakan kode insert. Dan terakhir itu kita lakukan return dan execute. Nah, maka juga dapat ditampilkan data-datanya yang dapat dilihat pada layar. Dan coba kita cek pada collection pesanannya, apakah sudah masuk. Nah, itu sudah masuk kepada koleksi pesanannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada CEO yang sudah menjelaskan data transaksinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan data transaksi yang akan dijelaskan oleh Najla. Pada Najla dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai transaksi memasukkan produk yang telah didiskon ke keranjang. Di mana untuk query-nya itu kita akan memasukkan ID pengguna P003, ID produk, dan ID jumlahnya. Setelah produk yang kita gunakan yaitu produk yang telah kita inputkan, kita berikan diskon sebelumnya. Lalu kita ambil detail pengguna dan detail produknya. Lalu kita cari diskon untuk produk tersebut. Apakah produk ini diskonnya tuh aktif atau enggak? Nanti kalau enggak aktif berarti enggak bisa dijalankan query-nya. Lalu selanjutnya kita hitung harga diskonnya. Setelah itu hitung harga setelah diskon, hitung total potongan diskon untuk itemnya, lalu hitung total harga aslinya, dan terakhir hitung subtotal setelah didiskon, yaitu jumlah dikali harga setelah didiskon. Selanjutnya kita akan memasukkan produk tadi ke dalam keranjang, lalu return untuk mengembalikan hasilnya. Ketika di-execute, maka akan muncul produk seperti dan rinciannya seperti ini. Terlihat itu ada harga satuan aslinya 200.000, potongan diskonnya itu 50.000, sehingga total yang harus dibayarkan yaitu eh, total yang harus dibayarkan yaitu 300.000 karena kita membeli dua item. Kita lihat di collection keranjang. Nah, ini untuk collection keranjangnya telah masuk ke data pesanan tadi. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi pembelian produk diskon melalui keranjang tadi. Nah, setelah kita memasukkan produk tadi ke keranjang, maka kita akan melakukan checkout-nya, yaitu dengan menyimpan user ID, shipping ID, dan payment method yang akan kita gunakan. Lalu kita mengambil item dari keranjang tadi, memastikan item tersebut ada di keranjang menggunakan fitur length. Lalu kita akan
memproses setiap item pesanannya. Nah, itu tuh kita cek apakah diskonnya berlaku atau enggak. Lalu kita hitung potongan diskonnya tadi, hitung total untuk item setelah dikalikan jumlahnya, lalu kita return untuk detail produk kita yang akan kita check out. Nah, setelah itu hitung total harga keseluruhan pesanannya, lalu ambil detail pengiriman dari eh, collection shipping, ambil dari metode pembayaran, lalu hitung grand total keseluruhan, perbarui stok untuk setiap produk yang berhasil dipesan. Ketika telah berhasil, maka stok yang di produk akan berkurang. Setelah itu, kita akan memasukkan new order tadi ke dalam pesanan. Setelah itu, kita akan hapus item dari keranjang tadi, lalu kita return untuk mengembalikan hasilnya. Ketika di-execute, nah maka akan muncul ini yaitu eh, detail pesanan yang telah kita lakukan. Nah, mari kita lihat di tabel pesanan. Nah, ini untuk pesanan tadi atas nama Vioni dengan ID pesanannya 174.988. Oke, selanjutnya yaitu queries untuk melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pemesanan tadi, maka pembeli tentunya akan melakukan pembayaran untuk proses akhirnya. Di sini, misalkan kita akan melakukan pembayaran pada pesanan yang kita lakukan tadi dengan ID key-nya ini. Lalu kita masukkan ke sini. Lalu kita akan menggunakan metode pembayarannya. Ambil detail pesanan yang akan kita perbarui. Nah, ini nanti kita akan memperbarui data di pesanan tersebut dan nantinya setelah itu kita akan melakukan insert ke tabel pembayaran di mana nanti itu ada status pembayarannya yaitu berhasil. Lalu kita perbarui juga status yang di pesanan koleksinya, yaitu status pembayarannya berhasil, status pesanan selesai, dan status pengirimannya dikemas. Dan kita update di tabel pesanan tadi, lalu kita return. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, pesanan tadi itu status pesanannya itu telah selesai, status pembayarannya berhasil, dan status pengirimannya tuh dikemas. Kita lihat di collection-nya. Nah, ini untuk pembayaran tadi telah berhasil dilakukan dengan ini statusnya berhasil, payment methodnya transfer BRI. Dan kita lihat di collection pesanan. Nah, maka juga terupdate status pesanan, status pembayarannya, dan status pengirimannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Najla yang sudah menjelaskan transaksinya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk transaksi pembatalan pesanan. Nah, pertama-tama di sini kami melakukan yang namanya itu menentukan pesanan mana yang ingin kita batalkan dengan mengambil ID-nya. Di sini kita menggunakan Nah, di sini kita terlihat terlebih dahulu pesanan mana yang akan kita ke pembatalan. Dan di sini kita juga lihat juga kita masukkan key dari pesanan yang ingin kita batalkan. Nah, setelah itu nanti eh, kita perlu melakukan yang namanya for item in order yang dimana ini tuh gunanya buat mengembalikan jumlah stok produk
ke inventaris toko. Misalnya kayak si pembeli yang dulunya dia men-check out dua buah produk, nanti jika dia membatalkan, maka nanti produk tersebut akan kembali stoknya ke toko. Nah, setelah itu eh, dilakukan juga update yang gunanya itu untuk memperbarui status pesanan secara keseluruhan menjadi dibatalkan. Yang masuknya nanti itu ke collection pesanan. Dan apabila di-execute, nah maka nanti status dengan key yang akan kita batalkan itu status pesanan, pembayaran, dan pengiriman itu semuanya dibatalkan. Mungkin bisa kita lihat lagi di dalam collection-nya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa status pembayaran, pengiriman, dan pesanannya itu sudah terupdate menjadi dibatalkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk untuk menjelaskan transaksi untuk menambahkan diskon. Nah, di sini untuk menambahkan diskon ini kami hanya perlu melakukan query menggunakan query insert di mana query insert ini kita memasukkan semua informasi tentang diskon ke dalam koleksi diskon. Nah, di mana informasi yang kita masukkan itu bisa berupa kode diskonnya, nama diskonnya, deskripsinya, dan lain-lain yang nantinya akan masuk ke dalam collection diskon. Dan jika di-execute, maka nanti hasil maka nanti diskon yang sudah kita tambahkan itu akan keluar seperti yang tertera pada uh, halaman execute-nya dan akan masuk ke dalam collection diskon. Mungkin bisa dilihat ke collection diskonnya. Nah, di sini collection diskon yang sudah kita tambahkan, data collection yang sudah kita tambahkan tadi sudah masuk ke collection diskon. Selanjutnya itu kita masuk ke eh, transaksi untuk pemesanan langsung satu produk dengan diskon. Nah, di sini itu pertama-tama kita inisialisasi dulu eh, apa-apa saja yang ingin kita panggil. Misalnya kayak user ID-nya, produk ID-nya, jumlah, shipping ID, dan payment method-nya. Nah, setelah itu kita lakukan juga yang namanya itu filter, filter LED filter, yang artinya kita memeriksa apakah stok produk itu mencukupi sebelum untuk melakukan ke transaksi. Nah, setelah itu eh, kita ambil detail produknya, di mana di sini kita melihat stok produk yang ingin kita check out, apakah bisa atau tidak. Selanjutnya, kita mengambil detail diskon untuk produk yang ingin kita check out. Nah, di mana di sini eh, sistem akan menghitung potongan diskon dan menghitung harga akhir untuk produk setelah diskon, yang dimana nanti akan menjadi subtotal item. Nah, selanjutnya nanti sistem akan menghitung total biaya untuk semua produk dan juga total diskon yang diberikan kepada pesanan. Kemudian eh, kemudian nanti eh, kita menggunakan LED shipping detail untuk mengambil detail biaya pengiriman dan metode pembayarannya yang dipilih dari database. Selanjutnya kita buat detail item untuk ordernya, yang dimana eh, ini tuh kita buat eh,
Ini kita buat untuk membuat detail dari item yang ingin kita pesan. Selanjutnya akan dihitung total pesanannya menggunakan let, grand total produk, let total potongan diskon, dan let total harga asli pesanan. Nah, selanjutnya nanti akan diambil juga detail pengirimannya menggunakan let shipping detail, dan diambil juga detail metode pembayarannya menggunakan let payment detail. Nah, setelah itu, setelah kita mengambil data-data tadi, maka nanti akan dihitung grand total keseluruhannya termasuk ongkir menggunakan let final grand total keseluruhan. Nah, nanti setelah itu, sistem akan memperbarui stok produk menggunakan update dan memasukkan pesanan kita ke dalam koleksi pesanan dengan membuat new order. Nah, nanti di sini akan dipakai query insert yang isinya itu terdiri atas detail pesanan kita. Nah, setelah itu nanti akan masuk ke dalam koleksi pesanan. Selanjutnya, eh, eh, selanjutnya nanti itu kita melakukan return untuk mengembalikan pesanan baru yang kita buat. Nah, apabila di execute, nah maka nanti keluar hasilnya untuk eh, pembelian produk langsung dengan diskon yang akan tampil seperti pada halaman yang execute yang sudah tertera. Terdapat detail pembeli serta pesanan yang telah dilakukannya. Baik, mungkin sedikit tambahan. Di sini saat outputnya keluar atau saat kita telah melakukan execute untuk transaksi pemesanan langsung satu produk dengan menggunakan diskon. Nah, di sini kita bisa melihat harga asli dari produk yang kita check out. Misal, di sini kan kita check out produk dengan produk eh, dengan total harga aslinya itu 150.000. Nah, di sini karena dia pakai diskon, nah di sini ditunjukkan juga lah total potongan diskonnya itu sebesar 30.000. Nah, dan di sini karena dia juga diskon, dan di sini juga ditampilkan juga harga setelah diskonnya itu sebesar 120.000. Mungkin sekian penjelasan tambahan dari saya. Eh, Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya, dan mungkin dengan berakhirnya penjelasan saya ini, maka berakhir pula lah penjelasan data transaksi menggunakan ArangoDB untuk e-commerce yang telah kami jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.